Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan loh. Ini udah Syawal ya pemirsa ya. Senang sekali tentunya saya Yusuf Hendra bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasi Sehat Narasi Kesehatan. Ini ada cukup yang menarik nih pemirsa. Kalau umpamanya kita di hari raya Idul Fitri kan makan banyak ya. Kemudian makanannya juga kayaknya yang berat-berat, yang bersantan, kemudian juga apa ya seperti opor, kemudian juga ada lagi rendang, kemudian ketupat. Wuduh gitu kan, karbonya mengandung gula yang sangat banyak. Tidak ada hubungannya sama episode kali ini gitu kan. Tapi pemirsa, untuk episode kali ini sering sih kita temuin di lingkungan kita. Ciri-ciri ataupun clue-nya adalah sesak nafas pemirsa. Yes, kita akan membahas perihal penyakit dari asma. Nah, seperti apa sih ulasan lengkapnya dari dokter ataupun ahli narasumber kita untuk episode kali ini? Dan seperti biasa juga nanti kita juga bakal tanyakan masyarakat sekitar Pekalongan perihal tahu nggak sih tentang penyakit asma ini? Seperti pengertiannya, gejalanya, penyakit asma ini bisa sembuh atau tidak. Bahkan pertolongan pertama ketika di rumah ataupun keluarga saudara ada yang mengidap penyakit asma kemudian kambuh gitu kan ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ikuti kita terus hanya di program Narasi Sehat Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah nih, Aziz sudah bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan. Sini ikutin Aziz. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya, ganggu waktunya ya. Silakan duduk. Kan gue nggak punya temen nih, jadi kan lagi nongkrong daripada gabung sendirian. Nah, kita kenalan dulu lebih dahulu pemirsa. Ini dengan Kak siapa? Mbak Soimah. Mbak Soimah pelawak ya. Iya nggak sih? Pakai Pancawati apa Pancasila? Enggak, Pancasila. Kalau ini masnya siapa? Ngadep sana dong. Mas Inu. Mas Inu. Iya. Oke, kalau ini mas siapa? Faisin. Faizin. Kayak Idul Fitri ya, minal faizin wal faizin ya. Ya. Karepmu gitu. Oke, Mbak Soimah. Mbak Soimah di sini lagi ngapain? Lagi nongki. Wejian. Nggak dimarahin saudara? Enggak. Nggak punya saudara? Ada, Oh, tapi kan urusan sendiri-sendiri. Mas Faizin di sini lagi ngapain? Jalan-jalan, Mbak. Wejian jalan. Bohong lu jalan-jalan. Lu harusnya lagi nongkrong dong. Kan lu lagi nggak jalan. Nongkrong. Kalau Mas Inu lagi ngapain? Sama, nongkrong. Nongkrong ya. Sambil Ini, minum. ini anak-anak gaul Pekalongan berarti ya? Ya. Anak-anak gaul Pekalongan banget nih. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ini kayaknya kalau Mbak Soimah dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Mira Desa. Wes jauh banget saya dari jalan kaki ya katanya ya. Naik sepeda. Naik sepeda. Kalau Mas Inu dari mana? Dari Panjang Wetan. Panjang Gang Wetan. Loh ini kok ngilang? Itu gimana sih di pertengahan jalannya? Mas Inu ngadep ke sana dong. Ya gitu ya. Dadah. Oke, sekarang Aziz lagi bahas perihal asma. Mbak Inu tahu nggak asma itu apa? Asma. Bikin sesak. Bikin sesak. Ya. Terus apalagi kalau umpamanya ada mantan yang pinjam uang nggak nyaur-nyaur, sesak nggak? Sesak banget itu. Kalau Mas Inu tahu nggak penyakit asma itu apa? Asma seperti lambung. Nah, asma seperti lambung. Kalau telat makan, lambungnya sakit. Oh. Namanya asma. Oh gitu ya. Sakarepmu. Oke, menurut Mbak Soimah penyakit asma bisa disembuhkan nggak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa menurut Mbak Soimah bisa disembuhkan? Ya, Karena Mbak bisa. Soimah dulu mantan dokter. Dokter cinta. Bisa karena apa? Alasannya apa dong Mbak Soimah? Ya kalau rutin olahraga, pengaturan pernafasan ya Wih, pasti Cin. sembuh kayak gitu. Minum obat yang teratur, istirahat cukup. Wejian makan makanan yang bergizi. Iya. Wejian mantap Pasti kan Mbak Soimah. Bisa ya. sembuh. Terus kalau Mas Ino, menurut Mas Ino bisa sembuh nggak penyakit asma? Bisa. Bisa. Wis yakin banget nih ya. Bisa. Iya pengetahuannya luas nih. Iya, kalau itu asma kan menyebabkan kalau telat Menyebabkan. makan itu kan lambung. Mas. Lambung, kalau asma? Menyedihkan asma. Ah. Nah, itu kan harusnya telat makannya jangan telat, Telat. teratur dan Ah. rutin, istirahatnya juga Cukup. sama. Mas ini kalau diamatin semakin ke sana semakin ke sini. Oke,
Kalau di Mas Inu sendiri lingkungannya ada yang terkena asma nggak Mas Inu? Nggak ada. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Mas Inu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat di Sehat sini, ya di sini alhamdulillah Mas. Jak mau kemana Mbak Saimah? Mbak Saimahnya kabur. Daripada kabur, Mas Inu gimana kalau mamanya kita simak aja yuk penjelasan dari dokternya ataupun ahlinya. Sebetulnya penyakit asma itu bisa sembuh nggak sih? Gitu, terus yang dimaksud dengan penyakit asma itu apa? Penasaran kan? Iya. Ya udah langsung saja yuk kita simak bersama-sama. Check it out. Asma adalah gangguan saluran nafas yang dengan ciri-ciri batuk, dada terasa berat, sesak nafas, dan nafas berbunyi mengi atau wheezing. Asma merupakan penyakit heterogen yang ditandai dengan inflamasi kronis atau peradangan kronis pada saluran nafas yang dengan gambaran utama yaitu sesak nafas secara episodik terutama di malam hari. Asma berpotensi serius membebani pasien, keluarga, dan masyarakat karena asma menimbulkan gejala pernafasan, kemudian keterbatasan aktivitas fisik, dan apabila terjadi eksaserbasi bisa berakibat fatal. Apabila seseorang menderita asma, memiliki gejala yang bervariasi dari ringan hingga berat, kemudian serangan yang jarang sampai serangan yang setiap hari. Asma merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan dan frekuensi serangannya bisa dikurangi. Untuk faktor risiko terjadinya asma yaitu interaksi atau hubungan antara faktor pejamu atau host dan faktor lingkungan. Untuk faktor pejamu atau host adalah perkembangan asma disebabkan oleh predisposisi genetik. Sedangkan untuk faktor lingkungan akan mempengaruhi perkembangan menjadi asma pada seseorang dengan predisposisi asma tersebut. Saya akan menjelaskan faktor genetik dulu. Penyakit asma diturunkan oleh keluarga, terutama yang memiliki riwayat atopi. Keluarga yang mempunyai riwayat alergi akan menurunkan kepada penderita. Bakat yang diturunkan keluarga kepada penderita akan membuat penderita menjadi mudah terkena asma apabila terdapat pencetus. Yang kedua yaitu obesitas. Insiden asma ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya indeks massa tubuh. Faktor yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih besar kejadian asmanya 2 kali lipat dibanding jenis kelamin perempuan. Tetapi pada wanita usia pubertas, faktor risiko asma lebih meningkat. Sedangkan faktor risiko pada usia menopause lebih berkurang pada perempuan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang pertama reaksi alergen. Reaksi hipersensitivitas terjadi apabila debu masuk ke dalam saluran nafas. Yang kedua yaitu lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan yang memiliki tingkat polusi industri yang tinggi akan lebih mempercepat terjadinya asma. Partikel debu yang dihirup oleh seseorang akan masuk melewati saluran nafas, dibantu oleh aliran udara. Apabila partikelnya lebih besar, akan mencari tempat yang ideal untuk mengendap. Tetapi apabila partikel debunya lebih kecil, yaitu 2-3 mikron, akan masuk ke dalam saluran nafas yang lebih dalam, yaitu ke bronkus atau bronchiolus, yang akan mencetuskan terjadinya asma. Kemudian faktor yang ketiga yaitu paparan asap rokok. Merokok akan menurunkan fungsi paru pada individu yang normal, yang non-atopik. Kemudian yang terakhir yaitu polusi udara. Polusi udara, area dengan polusi udara yang di atas nilai normal akan membuat beresiko pada terkenanya penyakit respirasi akut maupun kronik.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah ini ada kayak muda-mudi bucin. Kita gangguinnya. Assalamualaikum. Kita gangguin boleh dong ya. Sorry, aduh. Kenapa parah sih? Nggak apa-apa. Kan ini TV-nya kita sendiri. Kak, kenalan dong dengan Kak siapa ngadep sana, Kak? Halo, aku Kak. Nggak apa-apa. Kok cantik kok malu. Kak siapa, Kak? Dengan Kak Kla. Kak Kla. Kali ini Mas siapa, Mas? Oman. Oman. Kla sama Oman. Kla, lu lagi ngapain di sini kalau boleh tahu? Lagi duduk, Kak. Lagi nyantai aja ya. Kalau lu lagi ngapain? Sama Kak lagi duduk. Oh, duduk ya. Kirain lu lagi apa tuh namanya kopral enggak ya? Ini lagi nyantai-nyantai aja, lagi habis liburan apa mau jalan kemana gitu kalau boleh tahu? Lagi nyari tempat. Wih, tempat nongki yang enak, Enggak sih. hidden gym. Hah? Enggak sih. Oh, enggak juga. Nyari apa? Gak tahu nyari tempat buat tidur aja, Mas. Buat apa? Buat tidur. Kok buat tidur emang kalian dari mana? Dari Kendal, Kak. Oh, dari Kendal, bukan asli orang Pekalongan. Kan. Oh, jadi di sini Jalan-jalan aja. oh lagi jalan-jalan aja. Oke deh ya. Berarti di sini rencananya mau staycation gitu kan ya? Ya nggak staycation juga ya, vacation ya berarti ya. Dia pada bingung loh pemirsa. Oke deh, kita tanyain ya. Kita lagi ngebahas perihal asma. Lu kayak kena Satpol PP deh. Ditutupin muka lo. Nggak apa-apa, santuy. Lagi selingkuh soalnya kita, Mas. Ya nggak apa-apa, masalah selingkuh atau nggak selingkuh ini urusan mereka berdua ya pemirsa ya. Oke, kita lagi ngebahas asma ini. Coba Kela dulu. Kela, lu tahu nggak penyakit asma itu apa? Asma. Heeh. Nggak tahu, Kak. Asma itu asmara librasi nggak sih? Oke, kalau lu sendiri tahu nggak penyakit asma apa? Tahu sih yang Apa, sesak coba? nafas itu ya. Heeh, sesak nafas ya. Kalau mamanya uangnya habis itu sesak apa? Sesak dompet. Oke, terus kalau menurut kalian penyakit asma bisa sembuh nggak sih? Menurut lo? Tahu sih. Belum tahu ya, karena belum asma ya. Semoga habis ini ya. Loh! Jangan dong. Yang diharapin sehat. Kalau Kenapa sih, Kak? apa? Ini bukan konten, ini tayangan televisi nasional. Ada malam. Kalau menurut lo penyakit asma bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa. Kenapa alasannya bisa sembuh? Yakin Gua banget. aku dulu asma. Terus sekarang udah sembuh total? Udah total. Wah, serius li? Serius. Oh gitu ya. Oke. Terus berarti kalau umpamanya kamu tahu nggak sih pertolongan pertama ketika penyakit asma itu kambuh biasanya yang dilakukan apa? Di tepuk pundaknya sama sabar. Kalian mantan selingkuh ya, Mbak? Gitu nggak sih? Ini selingkuhan lu hoax nggak sih mulutnya? Agak lumayan tradisional ya. Oh, tapi kalau dulu ibu lagi kambuh kayak gitu untuk penanganan pertamanya nggak diambilin obat asmanya gitu? Enggak sih, pakai inhaler doang sih. Soalnya kan ini ya nggak begitu parah. Oh, jadi ada stepnya alhamdulillah ya nggak begitu parah ya. Tapi ketika di tepuk-tepuk kayak gitu pundaknya Enggak ini gitu tadi bercanda, Bang. bercanda lucu ya dia ya. Oke deh, kalau yang seriusnya gimana menurut kamu pribadi? Ya, itu Diambilin kan inhaler itu. Kalau ibuku kan pakai ini ya, pakai inhaler. Oh. Pasti itu kok inhaler. Ya sih yang Ya udah buat asma gitu kan ya, alat bantu buat penyakit asma gitu. inhaler buat pilek ya. Ah, tapi kalian inhaler buat pilek ya. Kalian berdua kayaknya lagi pilek ya. Udah. Oke, kalian apa? Belum tidur. Ya udah tidur di kantor kita aja mau nggak? AC-an lu. Ngenes banget ya Om Irsa. Ide bagus ya kayaknya. Ide bagus ya kayaknya nggak sih? Worth it nggak sih nggak keluarin ini uang? Oke, pasti kalian penasaran kan penjelasan dari dokternya ataupun ahli dari penyakit asma ini seperti apa sih sebenarnya asma itu bisa sembuh apa enggak? Kemudian pertolongan pertama untuk orang asma itu seperti apa? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari dokternya. Check it out. Untuk klasifikasi asma dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan derajatnya dan berdasarkan tingkat kontrolnya. Yang pertama, berdasarkan derajatnya, asma dibedakan menjadi 4. Untuk yang pertama, yaitu asma intermiten, gejalanya kurang dari 2 kali seminggu, kemudian serangannya atau eksaserbasinya singkat. Kemudian untuk asma persisten ringan, serangannya lebih dari 2 kali seminggu, eksaserbasi atau serangan bisa mempengaruhi aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, asma intermiten sedang, serangannya setiap hari, membutuhkan bronkodilator hampir setiap hari, eksaserbasi atau serangan bisa mengganggu aktivitas. Dan yang terakhir, asma persisten berat, serangannya setiap hari,
kemudian aktivitas terbatas, dan gejalanya setiap hari. Untuk gejala asma ringan yaitu batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi atau mengi, dan dada terasa berat. Biasanya faktor pemicu asma ringan ini atau gejala asma yaitu adanya alergen atau debu yang masuk ke dalam tubuh, kemudian aktivitas fisik tertentu, dan adanya infeksi saluran pernapasan akibat virus. Kemudian untuk gejala asma yang berat yaitu sesak nafas hebat atau tersengal-sengal, kemudian batuk berdahak yang hebat, adanya tarikan dinding dada, kemudian posisi yang paling nyaman biasanya adalah posisi duduk dibanding tiduran. Asma gejala berat ini akan mengancam jiwa. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat adanya sumbatan jalan nafas. Pemeriksaan spirometri ini caranya adalah pasien menghirup nafas sebanyak-banyaknya, kemudian menghembuskan secara cepat sampai habis pada alat yang disebut spirometri. Pemeriksaan spirometri ini bertujuan selain untuk diagnosis, bisa juga bermanfaat untuk melihat adanya sumbatan atau obstruksi dan untuk mengevaluasi terapi. Pemeriksaan spirometri ini bisa dilakukan berulang-ulang, terutama pada asma kronis, untuk melihat efek terapi atau komposisi terapi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan ronsen torak. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menyingkirkan diagnosis selain penyakit paru, yaitu penyakit tuberkulosis atau pneumotorak. Pada penderita asma, gambaran dari pemeriksaan torak ini adalah bisa normal atau bisa terjadi inflasi. Pemeriksaan torak ini tidak terlalu membantu karena tidak bisa memberikan gambaran adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas. Pemeriksaan torak hanya untuk menyingkirkan diagnosis selain asma atau penyakit paru lain, yaitu TBC atau pneumotorak. Yang ketiga yaitu pemeriksaan skin prick test atau uji tusuk kulit. Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat adanya reaksi alergi yang menjadi pencetus terjadinya asma. Jadi pada tes ini dilihat adanya alergen imunoglobulin E pada kulit. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah selain untuk melihat adanya infeksi atau anemia, juga untuk melihat adanya alergi yang menjadi pencetus asma, yaitu dilihat eosinofil. Pada asma berat perlu dilakukan tes AGD atau analisa gas darah. Dari hasil AGD ini untuk menilai apakah terjadi gagal nafas pada pasien. Untuk manajemen asma ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup penderita asma agar dapat hidup normal dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Yang pertama yaitu edukasi. Edukasi ini diberikan kepada penderita asma mengenai apa itu pengertian asma, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi dan mengontrol faktor pencetus, kemudian untuk mengendalikan gejala, dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi serangan di rumah, serta kualitas hidup. Yang kedua yaitu penilaian dan pemantauan. Penilaian dan pemantauan berkala ini dilakukan oleh penderita asma sendiri dalam waktu 1-6 bulan. Pemantauan ini diperlukan karena gejala asma dan serangan asma berubah-ubah sehingga terapi yang diberikan juga berubah.
Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengontrol faktor pencetus. Jadi penderita asma harus mengetahui apa yang menjadi faktor pencetus, karena sebagian besar penderita asma tidak mengetahui faktor pencetus pada dirinya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen terapi jangka panjang. Asma dikatakan stabil apabila minimal 1 bulan asma dalam keadaan terkontrol. Untuk mencapai tahap asma terkontrol ada 3 faktor, yaitu medikasi, tahap pengobatan, dan penanganan asma secara mandiri. Untuk medikasi ada 2 jenis obat, yaitu pengontrol dan pelega. Untuk obat pengontrol ini merupakan pengobatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Pengobatan ini berfungsi untuk menekan inflamasi, mencegah terjadinya serangan atau eksaserbasi, dan mengontrol gejala. Kemudian pengobatan yang kedua adalah pelega atau reliever. Pengobatan ini diberikan pada asma pada saat serangan. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengobatan. Tahap pengobatan menggunakan step down terapi. Jadi menekan inflamasi, kemudian untuk mempercepat menjadi asma terkontrol dan menurunkan terapi seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah penanganan asma mandiri. Penanganan asma mandiri ini mengajak penderita untuk dapat mengetahui kondisinya, untuk mengontrol gejala, mengidentifikasi faktor pencetus, dan kapan harus menghubungi tenaga medis apabila terjadi serangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penetapan pengobatan pada saat serangan. Pengobatan pada saat serangan dimulai dengan menilai derajat asma pada saat serangan, kemudian diberikan obat yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya yaitu kontrol asma secara teratur. Untuk penderita yang tidak terkontrol, sebaiknya dilakukan peningkatan pengobatan. Pemantauan perlu dilakukan karena apabila tidak terkontrol akan mudah terjadi serangan. Untuk pola hidup sehat yang dianjurkan yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran fisik, yang kedua tidak merokok, dan yang ketiga lingkungan pekerjaan. Yang pertama meningkatkan kebugaran fisik. Olahraga yang dianjurkan untuk penderita asma yaitu senam asma Indonesia. Tujuan senam ini adalah untuk melenturkan dan menguatkan otot pernafasan untuk membantu bernapas secara benar. Senam asma Indonesia ini bisa dilakukan di klub asma di seluruh yayasan asma Indonesia. Senam ini dilakukan 3-4 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Dan hasilnya akan kelihatan setelah 4-7 minggu secara rutin mengikuti senam. Kemudian yang kedua yaitu tidak merokok atau berhenti merokok. Pada penderita asma yang merokok akan menyebabkan penurunan fungsi paru, kemudian akan menjadi penyakit bronkitis atau emfisema. Kemudian yang terakhir, lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan yang mengandung polusi industri akan mencetuskan penyakit asma. Jadi diharapkan pada lingkungan pekerjaan tidak terdapat asap rokok atau polusi udara yang lain. Udah.
Untuk pencegahan penyakit asma, yang pertama yaitu tidak merokok atau berhenti merokok. Yang kedua, menghindari asap rokok, kemudian debu, kemudian bau-bauan yang menyengat seperti parfum atau obat nyamuk semprot. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memelihara kucing. Yang keempat, tidak menggunakan kasur. Yang keempat, menggunakan kasur sintetik atau bahan sintetik. Apabila tidak ada, bisa ditutup atau diselimuti dengan bahan sintetik. Untuk pertolongan pertama, apabila terjadi serangan asma di rumah, yaitu apabila penderita sudah memiliki obat, baik itu obat yang diminum atau obat semprot, penderita asma bisa meminum obat tersebut atau menggunakan obat semprot tersebut. Apabila setelah diminum atau menggunakan obat semprot tersebut, gejala asma masih menetap, bisa menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Untuk masyarakat di rumah, penyakit asma ini merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan dan dikurangi frekuensi gejalanya. Jadi bagi para penderita asma tidak usah khawatir apabila mempunyai keturunan asma atau mempunyai penyakit asma. Karena asma ini bisa dikendalikan, yaitu dengan mencegah atau mengurangi terpaparnya alergen, pola hidup sehat, dan pola hidup bersih. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata banyak ya yang belum paham perihal penyakit asma. Padahal penyakit asma sendiri itu sudah kayaknya familiar banget di telinga kita. Tapi ternyata belum begitu banyak yang paham. Banyak yang mengatakan bahwa penyakit asma itu bisa sembuh total. Tapi pada kenyataannya, berdasarkan penelitian, ternyata penyakit asma itu tidak bisa sembuh total. Tapi bisa dikurangin ataupun di maintenance gitu ya pemirsa ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Tadinya nggak tahu, bisa tahu. Yang tadinya tidak paham, jadi bisa paham. Dan satu lagi tentunya untuk edukasi untuk kita semuanya. Dan Aziz Mahendra harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Nasihat Narasi Kesehatan hanya di Badik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.